Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi. Saya dengan Kang Oli, sahabat Guru Gaul dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan berdiskusi, berbincang-bincang dengan para guru dan kepala sekolah SMP 2 Samarang Kabupaten Garut. Kenapa saya menyengaja meminta waktu diskusi dengan mereka? Karena ada satu program yang memang istimewa. Dan inilah sebagai sebuah wujud nyata apa yang dinamakan dengan nilai-nilai kewirausahaan sekolah. Bagaimana sekolah meningkatkan kualitas mutu dan mampu bersaing dengan sekolah yang lain melalui salah satu program ini. Namanya program Tahfidz Quran. Kebetulan beberapa hari ke belakang ini sudah dilaksanakan wisuda ya. Wisuda tahfidz yang melibatkan sebanyak 110 siswa. Ini bukan main-main nih, karena ini bukan di pesantren, soalnya ini di sekolah umum ya. Nah, nanti kita akan berbincang. Di sebelah saya sudah ada Pak Kepala SMP 2 Samarang, Pak Bapak PLT ya di sana ya. Pak Haji Ahmad Hanafiah, dan di samping Pak Haji Ahmad ada Pak Haji Dudung. Pak Haji Dudung, beliau mengajar di apa Pak Dudung di sana? Sebenarnya saya saat bengkel di SMP 5 Tarogong Kidul. Oh aslinya. ini imigran juga nih ke sebelah ini. Ini kan mengikuti pola ini. Dan beliau ini guru penggerak sebetulnya ya Pak. Iya, alhamdulillah saya jadi guru penggerak. Iya, dan Kang Cep nih, Kang Cep agak geser sedikit Kang Cep biar masuk ke frame-nya. Siap. Ya, Kang Cep pengajar di SMP Samarang. mengajar apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Sahabat Guru Gaul, pasti Anda penasaran seperti apa sih sebetulnya tahfidz Qurannya itu? Apakah sekedar ritual penyerahan saja atau ada prosesi yang lain? Kita saksikan dulu tayangan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkia Tatia Putri Jahra, saya Fakhira Zaumi Quratul Ain, dan saya Syifa Durrahmalia akan memandu acara Wisuda Tahfidz SMPN 2 Samarang tahun ajaran 2021-2022. Adapun susunan acara yang tersaji yaitu first opening, pembukaan, Tsaniyan al-kalimah min muassis Tahfidz Madrasah Al-Mutawasithah Samarang 2, prakata dari pembina tahfidz SMPN 2 Samarang. Yang ketiga, prosesi wisuda and syair performance for the graduated student of SMPN 2 Samarang. Yang keempat, persembahan syair dari para wisudawan dan wisudawati SMPN 2 Samarang. Khamisan, ad-du'a wat tatimah, doa dan penutup. Mubasyarah ila barnamijil awal yakni al-iftitah, hayya naftah bil basmalah. The next agenda, there is speech by Mr. Dudung Zamiat as Chief of Tahfidz Program. Time is short. Acara selanjutnya adalah sepatah dua patah kata dari Bapak Haji Dudung Zamiat sebagai pembina program tahfidz di SMPN 2 Samarang. Kami persilahkan. Alhamdulillah, di siang hari ini, siang yang sangat berbahagia, sangat luar biasa. Bukan hanya untuk kami, tapi untuk kita semua. Di siang hari ini, insya Allah, kami akan mewisuda kurang lebih 110 orang. Namun sebelum saya menyampaikan selayang pandang terkait dengan program tahfidz di SMP 2 Samarang, saya berucap terima kasih yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan guru yang ada di SMP 2 Samarang. Guru-guru yang sangat luar biasa. Guru-guru yang bukan hanya dengan pengorbanan hartanya saja, tenaganya sampai jam 11 malam saya masih guru-guru masih ada di sini. Ini sangat yang luar biasa. Guru wala takfurun ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات
بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Posisinya masih ingat posisi nggak? Posisi dua? Hah? Halamannya. Halaman 23 sama 24. Halaman 23 dengan 24 betul Bang? Dua tiga 24 tapi 23 di bawah. Ya, betul lah. Betul. Betul. Kepada wisudawan dan wisudawati kelas 8 SMPN 2 Samarang kami persilahkan. Please welcome graduated student from 3rd grade at SMPN 2 Samarang. Kepada wisudawan, wisudawati kelas 9 SMPN 2 Samarang kami persilahkan. وطير من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Ya, cukup. Masuk dah. Untuk itu kita boleh Bapak Ibu nangis, haru bangga melihat anak-anak kita semuanya. Inilah kenapa saya haru bangga, karena ini dilaksanakan di sekolah umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi prosesi wisudanya begitu hebat ternyata. Ya. Saya pikir hanya mengalungkan dan memberikan piagam saja, ternyata ini ala itu apa MTQ ya, yang tahu ditesnya sampai ayatnya posisinya di mana. Ini siapa yang bisa menceritakan ini? Bisa sampai begini, siapa yang bisa menceritakan ini? Nah, pasti dulu Pak. Ya. Ini dulu, silakan lanjut dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucap terima kasih kepada Kang Nini yang sudah mengajak ngobrol
kepala sekolah, punya peran chat ya. Kalau terkait dengan program tahfidz Al-Quran yang kemarin alhamdulillah baru tanggal 22 ya Pak? Ya. 22 Desember. Ya. 22 Desember kami melaksanakan wisuda tahfidz Al-Quran dan alhamdulillah di wisuda yang kedua. Hanya ini sayangnya nggak ngundang guru gaul, ini pelatihan berat sebetulnya ya. Insya Allah, karena ini bukan yang terakhir ya, Pak. Bukan yang terakhir, bukan Ini terakhir. baru pengawalisannya ya. Insya Allah nanti kita bulan Juni ada wisuda akbar. Alhamdulillah, nanti kita Bulan Juni nanti. sudah akbar. Ini hanya mengawali untuk memotivasi Oke, anak. ya. Gitu. Nah jadi alhamdulillah kemarin sudah ya dilaksanakan proses wisuda sebanyak 110 ya Pak ya? 110 siswa. Dan ini yang kedua sebetulnya karena yang pertama ini dilaksanakan tahun 2019. Oh, 2019. Oh, berarti karena ini kopi dulu Nah, ya. sebenarnya ya. Itu dulu Juli kami menggulirkan program ya, dan alhamdulillah semua guru-guru meresponnya. Desember untuk 6 bulan kami bisa melaksanakan wisuda tahfidz yang pertama. Ya. Nah, itu kalau 60 ya 60 60 siswa. pada saat Sekarang berarti naiknya 3 kali lipat. 2 kali lipat ya, 2 kali lipat. 110 ya. Dulu juga paling banyak hanya beberapa orang yang sampai 2 juz, kebanyakan 1 juz. Kalau Tapi sekarang ada yang sudah kemarin sampai 5 ada yang juz. sudah sampai 5 juz. Ya. Paling sedikit 1 juz sekarang. Paling sedikit 1 juz, paling sedikit 1 juz. Ya, ini bukan soal berapa juz nah, dan bukan soal berapa orang. Tetapi karena ini bukan di pesantren. Nah, jadi ketika betul. satu orang pun berhasil, ini sebuah upaya yang Betul. sangat hebat. Betul. Dan ini sangat inspiratif sebetulnya ya. Nah, bisa seperti begini, apa kuncinya sebetulnya? Ya kuncinya kebersamaan dan dukungan dari semua pihak. Semua guru. Semua guru dari mulai pimpinan Mm-mm. ya kemudian rekan-rekan guru semua mendukungnya. Ya, Omong kosong suatu program orang tidak didukung dengan guru. sebentar. Ini begini, kan biasanya orang ada yang ini eskul, hanya sekian orang aja yang ikut. Betul. Kalau di program ini apakah hanya 110 orang aja yang ikut atau semua siswa diikut sertakan sebetulnya? Ya sebetulnya ini agak bocoran juga dari bingung. Maksudnya gimana? Ya 2019 sebenarnya saya punya ya sedikit ide lah pada saat itu sama sebenarnya berbarengan dengan Desember. Oh, jadi ini provokatornya ini ternyata ya baru ini. Provokator tapi Ya, provokator. ya, Provokator akhirat nggak ya, apa-apa. mudah-mudahan seperti itulah, gitu kan, seperti itulah, gitu kan. Iya. Berawal terinspirasi dari pemikiran kami pada saat itu kan kita K13 ya. Iya, ketika Kita karakter. karakter betul. Semua orang ngomong karakter. Ya. Tapi pembentukan karakter dengan cara apa nggak ada yang jelas. Betul, nah ini implementasi sebetulnya. Nah, saya terpikir gitu kan. Melihat karakter kan seringkali kita identik dengan akhlak, dengan adab, perilaku anak sehari-hari gitu kan. Sehingga saya berpikir dengan cara apa ini kita mencoba untuk menanam karakter. Ya pada saat itu Pak sudah ada ya embun pagi, Ya. lah gitu kan. Terlepas masalah seremonial dan tidak seremonial itu Kang Modi yang ngomong seremonial. Ya, yang yakin bahwa saya terinspirasi bahwa kenapa tidak dengan Al-Quran? Benar. Iya. Al-Quran kan bisa melembutkan hati. Betul. Kita lihat psikologi historis Sayyidina Umar. Iya. Orang seperti apa Sayyidina Umar? Ya. Dia nangis tahu kan dengan Al-Quran. Betul. Iya. Yang kedua inspirasi saya adalah saya seringkali lihat video-video orang-orang Barat yang notabene non-Muslim pada saat diperdengarkan Al-Quran mereka bilang adanya mana? Ya. Nah kemudian ya kenapa juga kita tidak mencoba gitu? Karena kalau hatinya sudah halus, anak udahlah Semuanya bisa masuk ya. semua bisa Iya, masuk dari pembelajarannya, Ya. semua akan bisa masuk. Nah itu mungkin Nah, sekedar kalau background awal. pola seperti apa yang Nah, digunakan? pola yang digunakan kami itu sejak awal saya tidak mau dalam bentuk ekskul. Karena kalau bentuk ekskul anak itu ada yang mau, Betul. ada yang tidak, Ya. gitu kan. Artinya hanya pilihan saja. kan? Pilihan. Yang kedua keseriusan anak juga kurang. Ya. Dan guru pun merasa tidak semua dilibatkan kalau ada Betul, ekskul. kalau ekskul sehingga ya pada saat itu kami ngobrol dengan bapak kepala sekolah dengan bapak pemimpin bisa nggak ini mau diposisikan sama dengan mapel meskipun tidak masuk di rapot umum Ya. gitu kan tapi pembelajaran sama gitu kan kita hanya nambah 2 jam dari kurikulum
kurikulum yang ada gitu kan. 2 jam satu hari atau 1 minggu? 1 minggu. 1 minggu, 2 Ya, jam. 2 jam. 2 jam pelajaran. Wow, hebat ini. Soalnya kan hanya 1 minggu 2 jam, bukan tiap hari malah. Enggak. Nah ini yang hebat nih. Betul. Berarti ada pola pengajaran yang tepat ya. Betul. Sehingga anak-anak bisa tahu. Betul. Nah itu memang koordinasi kami dengan tim Tafid dari teknisi. Tapi ya intinya gitu. Saya ingin masuknya adalah di pelajaran formal. Gitu kan. Meskipun Ya. rapotnya terpisah. Ya. Rapotnya terpisah. Dan alhamdulillah ya saat di 5 Tafid berjalan di 2 Samaran diberikan juga mereka merespon. Dan alhamdulillah jelas seperti ini. Di 5 target juga di Sama di Market. Bahkan kalau tanggal 22-nya wisuda di 2 Samarang, ini nggak apa-apa di sini, nggak apa-apa. Tanggal 23-nya kami wisuda juga di 5 Target. Cuma jumlahnya tidak banyak, Ya. 34 Di orang. Samarang lebih banyak ya. Iya, Ya. lebih banyak. Karena mungkin berbagai faktor ya. Betul. Ya Bapak, bukan soal saya katakan tadi itu lagi bukan soal jumlah berapa, tetapi ini sebuah upaya yang sudah konkret dan anak-anak bisa tahfidz walaupun mungkin diantaranya baru 1 juz. Tapi kita tanya berapa orang sih guru yang bisa 1 juz? Ini ya. Jadi 1 juz aja dulu sudah sangat hebat. Ya. Nah, tentu ada ini ya, ada strategi mengajarkan atau sistem pembelajaran seperti apa yang diimplementasikan. Ya, kami dengan tim karena ada beberapa orang guru yang secara langsung terjun di pelaksanaan pembelajarannya dan alhamdulillah insya Allah gurunya profesional. Oh, ini guru PAI dari di sekolah atau Tidak. ada pihak ketiga yang dilibatkan? Kami khusus ngambil guru-guru yang hafid Quran. Oh, pantas. Yang hafid Quran. Pantas. Jadi mereka sudah punya pola dong. Iya, pasti. Mereka sudah punya pola, punya cara bagaimana memberikan pemahaman, memberikan hafalan kepada anak. Itu yang sampai posisi ayatnya begini seperti ada ustadz itu ya. Itu Ah. niru Ustaz Adi Hidayat. Memang dari Adi Hidayat. Terinspirasi dengan Ataisir. Itu namanya apa namanya? Ataisir itu. Ataisir. Ataisir. Kang Adi Hidayat, terima kasih sudah menginspirasi teman-teman saya di SMP 2 Samarang dan alhamdulillah sekalipun Kang Adi tidak langsung terjun sudah banyak anak yang tahfidz. Ditunggu kedatangan Anda di 2 Samarang. Siap Ya, ya. Mudah-mudahan nanti di wisuda akbar Kang Adi Hidayat bisa hadir itu. Diundang. Insya Allah kami undang. Karena sekalipun tanpa izin nyolong metodenya bisa juga. Bisa. Kang, pasti ada tantangan lah. Pastilah ada tantangan. Betul. Tantangan terbesarnya. Tantangan terbesar ya seringkali muncul di tataran anak. Hmm? Kenapa? Karena kami di sekolah negeri, Ya. bukan di pesantren, bukan di sanawiyah. Betul. Sehingga ada 3 kelompok Yes. anak itu. Apa saja? Yang pertama anak yang sudah lancar baca Quran, dia yang mulai belajar hafid Quran. Yang kedua ada anak yang baru mulai bisa baca. Ya. Dia juga masuk di tahfidz Quran tapi dengan sistem talaki. Talaki itu apa? Dia mengulang, Oh, iya. mengulang. Ya. Sebetulnya pola Rasulullah talaki loh. Iya. Pola Rasulullah talaki. Pengulangan, ya. Iya, pengulangan. Dan yang ketiga, nah ini yang sedang dibicarakan kemarin dengan Pak Kepala ini. Bagaimana kita menyisir yang masih belum bisa baca Quran? Yang buta baca Iya. Quran nanti. Ya. Ini masih banyak. Dan mungkin target sekarang itu menghabiskan yang Iya, buta baca Quran. betul. Oke. Ini kemarin sudah ditekankan oleh Pak Kepala. Gimana untuk tahun depan jangan hanya yang tahfidz, tapi kita bagaimana menyisir berapa persen di sisanya nih yang masih belum buta, yang masih buta Al-Quran ini. Oke, saya ingin ke Kang Cep dulu. Saya ingin buktikan kalau dukungan Wih. guru ini benar. Kang Cep seperti apa sih dukungan dari guru-guru Ya, terhadap program ini? ya, alhamdulillah Kak. Dengan arahan bimbingan dari Pak Kepala, ini rekan kami Pak Haji Dudin itu otot penggerak kita. Guru penggerak soalnya Guru penggerak, Iya. tetapi selain di guru penggerak, beliau juga memang memberikan warna di sekolah kita. Kita tidak bisa menutup mata karena alhamdulillah meskipun tugas pokoknya di 5 target, tetapi memberikan warna yang positif di kebersamaan. Alhamdulillah ketika berbicara kebersamaan, berbicara keterlibatan Bapak Ibu guru, bisa dilihat dari video pelaksanaan kemarin kan. Iya. Arahan, bimbingan, perhatian dari Bapak Kepala meskipun
Bapak Kepala ini super sibuk dengan tugas pokoknya PRT lagi. Istri keduanya gitu. Tetapi meskipun beliau Kecil sebentar, tapi Ya. biasanya mereka istikan dulu ya. mungkin itu mungkin, tetapi di luar super Nah, alhamdulillah dengan kesibukan beliau, tetapi perhatian pembinaan itu tidak lepas. Ya. Maka dengan adanya pembinaan, arahan dari pimpinan, dan adanya memang ini program kita mungkin yang kedua ya, yang kedua istilahnya, kebersamaan itu tetap berjalan. Kebersamaan itu bahkan subhanallah tadi dikatakan oleh Kang Haji Dudu bahwa kita bergerak bukan pada saat pelaksanaan saja, Iya. tetapi Sebelumnya. semua guru dengan arahan pimpinan itu terlibat secara langsung. Semuanya. Semuanya, alhamdulillah. Jadi ini pentahelix ya. Ya, alhamdulillah. Panitianya adalah 10 guru. Semua guru, Berarti semua guru. semua guru. Tidak Tidak ada yang terlibat. Kelompok komite. Komite. Oh iya. Itu berarti MBS cukup baik Ya, ya. ini merupakan program sekolah, bukan Nah, program kan gini. bidang. Iya, kan gini. Kang Cep kan kurikulumnya ya. Kebetulan saya di sarana Pak. Oh, di sarana. Kalau di struktur sekolah, Ya. kalau di kepanitiaan kemarin saya Wakil ketua wakil, ya? wakil Oh, ketua, wakil pelaksana. wakil ketua, Wakil ketuanya, wakil ketua ya. pelaksana. Oke. Sehingga alhamdulillah, hanya mohon maaf mungkin Pak ketuanya sekarang berhalangan hadir. Siapa kan? Pak ketuanya? Pak ketuanya Pak Rana Mardiana. Oh, Pak Rana. Ya, kebetulan ada kegiatan yang tidak bisa dibiarkan memadamkan kepada kami. Alhamdulillah kekompakan, kebersamaan sampai bisa dilihat dari video pada Ya. pelaksanaan itu berjalan sesuai dengan harapan, Ya. sesuai dengan planning yang sudah kita tentukan. Alhamdulillah dari perencanaan hingga pelaksanaan semua guru harus arahan pimpinan Oke. itu berjalan. Acara seperti begitu kan bukan acara yang gratis, bukan Betul, acara yang murah, betul. bukan acara caiata. Betul. Apakah program Betul, ya? betul. Programnya ini selama sekian tahun, jadi itu Betul. anggaran itu. Anggarannya dari mana nih? Ya, alhamdulillah di sekolah kami udah begitu lama ada program yang namanya program infak anak Rp100 per hari. Rp100. Rp100 per hari. Tetapi meskipun judulnya infak Rp100 per hari, anak terkadang dalam satu hari menginfakkan Rp500 per hari. Oh, berarti 500 kali lipat. Alhamdulillah. 5 kali lipat, 5 kali lipat. Programnya tidak diubah kan? Jadi ubah ya? Tidak diubah karena takut memberatkan. Ya, ya betul. Tetapi karena Kesadaran anak, Anak diberi tingkat kebebasan. kepercayaan orang tua juga, bahkan ada orang tua mungkin menitipkan kepada anak bahwa infak itu yang programnya Rp100, ada yang 500, ada yang 1000 juga. Dicontohkan oleh gurunya nggak infaknya? Alhamdulillah, Nah, itu bukan yang hanya membedakan. anak, bahwa infak itu berjalan termasuk dari bapak kepala Oh, sudah jadi bapak ini ibu guru. jadi bukan program infak anak kalau Bukan. Ada sekolah. Nah, jadi awali dari Keren, program keren. anak kan. Ya. Gitu. Nah, selain menggunakan program itu yang terkumpul setiap tahun, dan kemarin alhamdulillah mungkin terkumpul agak begitu banyak juga, selain dari program anak, dan biasanya kita alhamdulillah ada donatur juga kan. Ya. Alhamdulillah dengan kita membuat sebuah proposal di dalamnya kegiatan-kegiatan yang sangat menyentuh Ya. dan memberikan tingkat kepercayaan kepada masyarakat, alhamdulillah di luar Ekspektasi. ya ada yang Kira. memberikan, alhamdulillah tidak perlu Boleh disebutkan. disebutkan? Oh, Ada yang sampai 19 juta jujur saja katakan. Maksudnya siapa ini yang kan? Kalau memang mereka tidak mau disebutkan nggak apa-apa. Ya. Tapi Ya. saya ingin berterima kasih loh. Betul, betul. Kalau tahu kan saya perlu mengucapkan terima kasih bahwa tapi nggak apa-apa, Nggak saya apa-apa. ya, karena itu mungkin Instansi juga sih, dari instansi. oh dari Telkom, oh iya nggak apa-apa. Telkom Pusat. Ya wajib lah Telkom. Ya, alhamdulillah. Speedingnya kita terus lengas. Terima kasih. Terima kasih. Basnas juga masih. Oh banyak juga ya. Oke, oke. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Jadi banyak yang care juga ya. Mudah-mudahan Alhamdulillah. kita kan punya Chevron, punya apa? Amosis. Star Energy. Star Energy, betul. Amosis ada PLN, Kamojang kan? Ya. Alhamdulillah setiap Bisa. tahun Ya. kan setiap Ada. tahun Kamojang, Iya. apa Pertamina dan apa PGE ya? PGE Ya, ada inilah Kamojang. yang disebut dengan pentahelik itu. Betul. Jadi semuanya terlibat dalam sebuah program sekolah yang betul-betul nyata. Ya. Oke, saya ingin ke Pak Kepala nih.
Soalnya dari tadi sepertinya udah ingin ada sesuatu yang disembunyikan. Bagaimana menanggapi ini? Karena Kang Haji ini kan baru beberapa bulan saja menjabat di sini, dan langkah ke depan seperti apa? Karena Anda masih menjabat sekarang sebagai kepala daerah. Terima kasih Kang Mami dan kami Pak Ibu dan Pak CF. Mungkin kami dalam hal ini di pimpinan sekolah dari kegiatan yang kita selesai laksanakan, yang itu awalnya kami sebelumnya tidak terbayang. Maksudnya tidak ada, ya tidak terpikir. Awalnya itu mengusulkan ada kegiatan hitanan masa dan takut Quran. Oh iya iya. Oh, kemarin Satu dari kegiatan hitanan masa sendiri, ya saya sempat mana sih di sekolah ada hitanan masa. hitanan masa. Saya sudah 6 kali melaksanakan kegiatan hitanan masa, belum pernah di sekolah. Ya. Nah ini sudah sering dilaksanakan. Dan yang kedua, ya barangkali ini boleh katakan baru. Kan baru, benar. Di sini dekat belum pernah. Ada wisuda tahfidz Quran. Betul. Nah, ternyata di SMP 2 Sambahan ada wisuda. Kalau wisuda berarti sudah selesai. Iya betul. Sudah selesai dan dilaksanakan. Katanya berapa di situ? Ya waktu itu betul dengan siswaan. Ada yang segitu baru sampai dengan 5 juz. Ternyata jadi saya bagaimana perkembangan itu ya. Nah mungkin setelah untuk melaksanakan tantangan itu ya, jadi yang awalnya dari kita masalah dia sudah jam apa lima sudah siap, semalam sudah tidur. Kebetulan pada saat itu ada pemeriksaan, jadi agak sempat bantu ya. Hanya begini, ada 3 hal yang barangkali menyikapi dari kegiatan pertama ya, ini apresiasi sekali ya kepada semua guru ini ya. Pertama, setiap sepanjang karena Pak Haji dulu yang memang ini guru penggerak, Jadi provokatornya. ya yang karena tadi juga beliau juga bukan lapisan Iya. tapi alhamdulillah dengan nah itulah yang mungkin yang mahal itu gagasan ya. Betul. Yang mahal itu adalah inisiatif. Nah dan alhamdulillah ya guru-guru yang lain udah misalkan masih ada muda ya sehingga bisa maksudnya tapi dari kacamata ini kan. Nah inilah yang ini tadi yang dikatakan kamu ya MBS itu MBS ya. Partisipasi dari semua pihak itu memang sangat ini Besar. besar. Nah kemudian yang kedua, saya ingin menjadi sebuah inspirasi bagi saya sendiri. Yes. Ini juga untuk sekolah lain dan insya Allah tidak hanya menjadi sebuah inspirasi dalam artian programnya, tapi dalam konteksnya seperti yang dikatakan tadi. Jadi bagaimana ini? Nah ternyata ini seperti yang ini ada gerakan masif dan terstrukturnya itu harus ini ya. Jangan demo aja masih Ini jadi artinya kan di sana saya pelajari yang ya. Nah jadi betul-betul ada semacam ya tidak hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada target, bukan sekedar rutinitas bukan ya. sekedar rutinitas. Tapi betul Jadi ada konteks perencanaannya, kemudian konteks pelaksanaannya, ya, sistem koordinasinya, dan juga sistem konteks evaluasinya. Oh iya iya. Nah di sana artinya semua guru mungkin rekan-rekan bisa mengecek, ya. Sekalipun dia mungkin bukan pengajarnya, kalau pengajar itu tadi adalah ya. Ini hanya sebagai evaluasi, sehingga ketika kemarin kegiatan itu puncaknya saya meyakinkan, ya ketika ada 110 yang masuk dalam suasana yang begitu. Sebentar, katanya yang saya dengar Kang Haji asalnya cuek-cuek aja. Betul. Hadirnya cuma 2 orang. Di sekolah lain mungkin ada lah yang program kota, tapi kan kalau yang haki itu atau misalkan Haki itu yang iya. susah kan.
Saya juga jangan 1 juz. Al-Baqarah gitu. Jangan Al-Baqarah kan biasa kalau dulu itu surat-surat pendek. Iya. Paling ada 5 atau 6 Iya. surat pendek. Betul. Nah, jadi yang tidak terbayangkan itu ini setingkat SMP 1 juz. Dan juga tadi sama. Ini sekolah, Iya. bukan pesantren. Bukan pesantren. Maka sendiri gimana ya. Nah, ternyata begitu masuk dalam prosesi wisuda Ya. tadi sekelompok siswa yang tadi kelompok 1 juz, kelompok 2 juz ya, yang mungkin diperlihatkan di videonya ya, baru saya tahu ini betahnya ini. Baru nyadar. Ya, baru saya karena kami belum Ya. belum pernah gitu kan. Hanya kami mendorong terus yang memberikan dukungan. Ya. Saya kan bahkan bagus kita ini sekarang itu sangat dibutuhkan. Betul. Ya, karena ya kekhawatiran bahwa nanti Al-Quran itu akan hilang, ya. Artinya kita bukan ya menunggu waktu hilang, Betul. tapi bagaimana mengantisipasi Ya. agar Al-Quran ini terjaga betul sampai Ya. akhir zaman itu. Ya sekalipun hilangnya itu sunatullah. Ya, sunatullah, betul. Tapi kita berusaha untuk tidak hilang. tidak masuk di zaman yang hilang. Betul. Iya. Nah, jadi itu yang ketiganya, ya saya terus terang ya apa yang buat tadi terinspirasi dan mungkin ya kami dengan ya di sana juga hasil dalam untuk sama untuk mengembangkan hal itu karena di kami juga ada Pak, cuma ada lima orang siswa dan sekarang alhamdulillah kemarin di tingkat provinsi sudah masuk. Oh iya ini yang di SMP Tulungagung Iya, ya. betul. Iya, iya. Betul. Iya. Tapi saya kan lebih ini terinspirasi dengan ini karena ya sama kalau jumlah siswanya sama di sana 1.000 lebih di sini juga 1.000 lebih. Gini, Di Kang sini- Haji kan kalau nyontek kebaikan itu bukan hal yang haram sebetulnya. Iya. Nah, pertanyaan saya, apakah program ini juga akan diadopsi juga di Nah, sesuai SMP dengan Satu misi Bengkala? kami yang di sana Pak, ada istilah dalam kaidah usul fikih al-muhafadzah ala qadum sawal hadu jadi aslah itu kan. Artinya mempertahankan kebiasaan lama yang baik dan juga kita tidak alergi Iya. dengan menyerap atau mengadopsi Betul. ya kebiasaan-kebiasaan orang lain yang lebih Yang baik. lebih baik. Nah, itu saya yakin tidak misalkan di sana lebih kota tidak ya. Karena di sana juga ada program HP tadi ada terinspirasi oh ini ada 110 ya. Betul. Dan yang wisuda itu berarti sudah hatam, sudah Iya. sudah seleksi. Betul. Dan itu 2 minggu kalau tidak salah itu penyeleksian dari siswa semua sampai dia diperoleh 110 itu. Jadi betul-betul bukan hanya misalkan tamat murotal atau baca. Iya, iya, iya. Jadi Ada proses seleksi. Ada proses seleksi. seleksi. Nah, itu 2 minggu Yang itu bisa proses masuk seleksi. wisuda. Nah, itu. Dan yang ketiga ya itu ketika itu saya sangat terharu ya, terharu. Jadi di sisi lain bahagianya itu ya kita masih ada gitu ya, masih ada tadilah apa istilahnya penggerak dalam kaitan yang sementara ini kan yang digemboskan dengan profil pendidikan Pancasila yang Ya, di betul. literasi, numerasi dan Ya. penguatan karakter. Ya. Yang sementara penguatan karakter itu kan orang sedang mencari sekarang seperti apa. Jadi sebetulnya Nah, ternyata kalau di sini sudah iya, sudah. Jadi ini sudah sekolah penggerak. Nah, makanya itu nyambung ke sana. Iya. Dan termasuk juga Pak Hidudung, Pak Ceban di sana itu sudah berjalan yang namanya tim pengembang ya sekolah dan juga tim pengembang kurikulum yang tentunya ini sangat tepat sekali kita dihubungkan dengan pematang pendidikan dan memang kalaulah misalnya sekolah ini ya kalau yang diukurnya sekolah yang menjadi yang namanya sekolah penggerak Ya. ini sudah punya modal Betul. dan sudah Iya. ada hasil Dan sudah ada hasil. ada hasil. Tinggal ngebiayaan. tinggal itu kan nanti masuk makanya kan ini mungkin ya sebagai harapan yang kalaupun nanti siapa yang ini Memimpin. sambarang ini sayang Betul. ya. Sayang kalau tidak Dilanjutkan, didukung, ya. tidak dilanjutkan. Oke. Nah, ini siapa saja lah, siapa Betul. saja. Karena kan, Tidak benar Pak. nah itu kalau masalah bermain bukan itu ya. Bermain itu tapi kan ini bukan kewenangan kami. Nah itu mudah-mudahan saya berharap terutama ini saya kira kalau pimpinan siapapun ya dalam hal yang kaitan dengan program yang baik atau gagasan nggak tentu apa yang gagasan Pak gagasan yang baik
saya yakin insya Allah karena Ya. ya butuhnya pimpinan itu adalah dorongan daripada bapak-bapak dan ibu-ibu guru ya. Saya kan apalagi dalam konteks anggaran kan sudah ada ya. Walaupun misalnya di sana yang namanya bos rutin kan itu bukan untuk bapak ibu guru, untuk anak. Iya, Itu bukan untuk dibagi karena itulah ya. Jadi inovator atau misalnya guru-guru ya penggerak yang sekalipun misalnya belum mengikuti seleksi guru penggerak tapi kan sebetulnya bisa Sudah bergerak, sudah bisa Ya, betul, betul. ya. Itu melahirkan gagasan-gagasan yang memang itu mahal ya. Jadi istilah kalau dulu itu ada apa istilahnya agent of change gitu. Agent of change, betul. Itu sangat dibutuhkan gitu ya. Nah, makanya kami dalam dapat pembinaan silakan mungkin dari sisi lain karena Ya. program sekolah itu kan relatif banyak Ya. indikator keberhasilan sekolah itu relatif banyak dan alhamdulillah mungkin dari sisi lain sekarang sudah termotivasi Ya. gitu ya, bagaimana melahirkan gagasan-gagasan baru yang mungkin bisa mengangkat citra Yes, sekolah. betul, betul, betul. Nah itu barangkali 3 hal yang ini sebagai pemimpin yang tadi belum lama sebetulnya kan ya artinya disampaikan ini bukan program kami, ini programnya Iya. Bapak Ibu ya. Kalau tidak didukung dengan pimpinan kan Ya. kebijakan ya. Karena kemarin Iya, hampir yang sempat paling ini, betul. stagnan karena tadi karena Iya, karena COVID. COVID itu. Nah, cobalah kita tidak ada alasan dengan hal itu Betul, ya. betul. Karena jangan karena kekhawatiran karena ada ini Pak kayak di Al-Qur'an banyak dari kiai juga. Jadi kalau menghafal Al-Qur'an sudah hafal lupa itu jadi dosa, Pak. Iya. Nah, Iya. makanya kan ini kalau Harus terus dilakukan itu dan tentunya kita sebagai gagasan sebagai pembimbing sebagainya ini wajib mendukung ya. wajib mendukung bahkan wajib barangkali untuk diteruskan program-program karena Yes. ini ya kaitan dengan keyakinan dengan Ya. karakter dan ini jangan sampai tadi ya. Hmm. Kemudian juga waktu wisuda saya mengingatkan pada masing-masing jangan sampai lupa Ya. dan terus harus kita dibiasakan. Itu barangkali Kak ini Ya. ya tanggapan kurangnya nanti ini Pak Haji nih yang dalam kaitan dengan program ke depannya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ada hal-hal yang sebetulnya sangat menjadi inspirasi dan nilai ya. Yang pertama apa? Jangan berpikir jadi pesantren dulu baru ada program tahfiz. Dan hafal Al-Quran itu bukan Milik domain, bukan milik santri dan milik semuanya. Dan ternyata sudah dibuktikan oleh teman-teman di SMA 2 Samarang, program ini berhasil. Berkat kebersamaan ini yang terpenting ya. Berkat kebersamaan dengan anggaran yang 100 perak saja itu bisa terimplementasi. Karena yang 100 perak itu yang akhirnya memancing 19 juta dari yang lain. Betul. Alhamdulillah. Ya kan? Tapi kalau tidak yang 100 perak 19 juta malah turun tak walau teh. Wah. Karena kita udah mulai sendiri gitu. Nah, ini nilai-nilai pembelajaran ini yang juga perlu disampaikan kepada teman-teman yang lain. Karena itu mudah-mudahan dengan hadirnya kepala dinas pendidikan yang baru, program ini betul-betul bisa diimplementasikan karena ini yang akan mendukung terwujudnya visi Kabupaten Garut menjadikan manusia yang bertakwa. Ya, betul. Salah satunya dengan tahfiz Quran ini ya tadi ya. Tentu banyak harapan yang ingin ditingkatkan di sekolah itu. Kira-kira untuk target tahun depan aja dulu deh. Ya. Target tahun depan. Insya Allah karena memang kami merencanakan itu ada 2 kali wisuda. Wisuda akbarnya memang nanti. Oh, ini belum wisuda akbar belum? Kapan wisuda akbarnya? Bulan Juni. Oh, Juni. Mudah-mudahan kita bisa diundang siap. nih nanti. Insya Allah. Juni kita akan wisuda akbar. Ya, dengan harapan satu targetnya adalah nambah dari siswa yang ada. Yes. Kenapa? Dimungkinkan karena memang kan kemarin ini seleksi. Ya. Ya, sebenarnya masih banyak anak yang mau itu. Mm. Yang jadi harus sebetulnya dari proses saja pada saat anak proses mudi wisuda seperti itu, setelah dia tahu mudi wisuda, ini yang jujur saya sampai ya nggak tahan juga. Ada anak yang karena inginnya dia sambil pulang sambil baca Quran ini. Mm. Nah, Oh gitu ya?
Saking serius, betul. Mudah-mudahan juga nanti Juni Kang Adi Hidayat bisa datang sendiri ya. Mudah-mudahan ini video ini bisa mewakili undangan. Kang Adi Hidayat, mudah-mudahan dengan sukarela ingin datang karena metode pembelajaran beliau yang digunakan ya. Oke. Ini masih asik kalau ngobrol, tapi kan kita akan sambung lagi nanti Juni ya. Iya. Tapi sebentar kawan, ada yang dilupakan. Apa tuh? Ini ada satu sosok yang memang belum saya lupa terungkapkan, ya, sosok wakil kepala sekolah Pak Asep Andi. Ya. Karena pada saat pertama saya mau merencanakan mau ada program tapi dengan beliau. Jadi berdua ini ya? Berdua. Dan awan saya person ya. dengan Pak Asep Andi, dengan Pancep saya person itu kan. Kenapa? Saya nyari dukungan gitu kan. Setelah itu saya katakan, Kang, saya punya program ini nih, mau direspon nggak oleh guru-guru? Ya. Wah udah bagus ini siap, ayo kita. Oh iya. Karena ini kan pendatang sebetulnya. Betul, tamu nggak bisa. Kami kan hanya punya inspirasi saja gitu kan. Yang gong di lapangan kan yang ini, yang pokok gitu kan. Meskipun pada akhirnya ya tetap aja sama lagi. Ya, karena kan nggak ada istilah orang nggak ada apa. Semuanya juga ikut. Itu responnya sangat luar biasa dari beliau. Jadi artinya nilai-nilai kekompakan di SMP 2 Samarang ini memang cukup bagus dan itu tentu tidak lepas dari kaitan kepemimpinan sekolah dan bimbingan pengawas sekolah barangkali ya, yang tidak juga kita boleh abaikan gitu ya. Satu lagi kan, ada yang terlupakan bahwa kegiatan kemarin itu memang selain dari tapis beran kan ada hitanan masal ya, hitanan masal. Nah, khusus untuk kegiatan hitanan masal sebetulnya sudah berjalan mulai tahun 2016 ya? Iya. 2016. Ya. Bahkan setiap tahun itu jumlah peserta hitanan masalnya meningkat. Nah, sampai pada tahun 2019 ya kan? Iya, 2019 17 orang. Kemarin berapa kemarin? Kemarin 10. Mengapa 10? Karena batasan. Tapi tidak ada satupun guru kan yang di hitanan. Nggak ada yang lolos seleksi. Ada 2 kegiatan kan ya? Itu dari lingkungan setempat atau anak yatim piatu atau? Kita mengutamakan masyarakat yang ada di wilayah dekat sekolah, tetapi ketika dari luar pun memang kan sasarannya anak-anak yang kurang mampu kan? Ya, oke. Tidak hanya yatim piatu tapi kurang mampu. Betul, ya? kurang mampu. Okay. Nah, tahun 2019 bahkan ada yang dari dekat patrol, dekat rumah sakit umum. Iya, rumah sakit umum. Tetapi itu ada keluarga guru di sana, gitu ya. Jadi tidak menutup ini ya. Jadi ada 2 kegiatan kan yang sudah berjalan ya sampai dan ini Samarang. Kegiatan ini sangat positif dan mudah-mudahan jadi inspirasi untuk sekolah-sekolah yang lain. Amin. Oke, karena waktu juga ini barangkali dan kita akhiri dulu obrolan ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf kalau tadi ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami tidak bermaksud mengesampingkan yang lain, tidak bermaksud membangga-banggakan satu sekolah, tetapi inilah sebuah realita yang patut jadi teladan untuk kita semua. Dan kita sudah buktikan bukan persoalan kita pesantren atau bukan pesantren, sekolah umum pun bisa melakukan program yang baik ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi pada obrolan berikutnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Gaul Indonesia.